Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitskum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Para jamaah, di dalam ayat yang ke 14 dan 15 dari surah Al-Hujurat, ya, surah Al-Hujurat, berarti sudah kurang 3 ayat lagi. Insyaallah besok sudah pindah ke surah Qaf, ya, surah yang ke-50. Pada ayat yang ke-14 dari surah Al-Hujurat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qalatil a'rabu, berkata orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab pedalaman, nafarun mim bani Asadin, yaitu sekelompok dari Bani Asad. Ngomongnya apa? Amanna, kami telah beriman. Ai shadaqna biqulubina, kami telah membenarkan dalam hati kami. Jadi ketika beberapa orang dari Bani Asad datang ke hadapan Nabi dan menyatakan kami beriman, ternyata Rasul suruh menjawab, qul, katakan Rasul, lahum, kepada mereka, katakan kepada mereka, lam tu'minu, kamu belum beriman, kamu belum beriman, walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah aslamna, kami sudah Islam. Artinya Islam itu angqadna zahiran, kami melaksanakan secara zahir, secara terang. Jadi iman itu berarti lebih dalam lagi. Nah, ya memang ya, Islam itu kan yang tampak, seperti kita sholat subuh, sholat duha, itu wujud dari keislaman seseorang.
imannya loh di situ ya, imannya. Jadi dia melaksanakan itu betul-betul percaya bahwa ini ajaran agama atau tidak. Maka orang yang dari Bani Asad tadi dikatakan oleh Rasul, kamu belum beriman, tapi katakan aja saya sudah Islam, saya sudah melaksanakan secara zahir. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Walamma di sini ay lam. Jadi lam itu kadang-kadang wujudnya itu lama. Artinya podo dengan lam, apa? Tidak. Jadi walamma yadkhulul iman. Makanya yadkhulu menjadi yadkhul. Karena ada al yadkhulil. Di apa? Di kasroh. Asalnya itu lam yadkhul. Walamma yadkhul al iman. Karena iman belum masuk fi qulubikum ke dalam hati kamu. Ilal an sampai sekarang. Lakinnahu yatawaqqa minkum. Lakinnahu yatawaqqa'u minkum. Tapi itu sudah waqa'ah. Waqa'ah itu sudah terjadi. Artinya sudah ada bintik-bintik iman. Tapi yang dominan masih Islamnya. Islamnya. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu, jika kamu mentaati aturan Allah dan Rasulnya, bil iman wa ghairihi, yaitu dengan menyatakan iman dan yang lainnya, la yalitkum, la yalitkum bil hamzi wa tarkihi, pakai hamzah atau tidak pakai hamzah. Setelah tidak pakai hamzah, biibdalil alifan, lalu diganti dengan alif. La yalidkum, mana ini? Ai la yang kuskum. La yalidkum ay la nakoso yang kusu yang kuskum, maka tidak akan terkurangi, tidak akan kurang kalian itu min a'malikum, dari amal kalian, ay min sawabiha, yaitu pahalanya tidak akan berkurang, syai'a, sedikit pun. Jadi orang itu beriman atau orang Islam itu amalnya itu tetap akan ada tulisannya, akan ada balasannya, tidak akan dikurangi sedikit pun. Ya. Beda dengan orang kafir. Ya, kalau orang kafir apa? A'maluhum kasarobim biki'ah. Katanya ayat berapa itu ya? Surah Nur ayat 39. Surah 24 ayat 39 itu Allah menyatakan walladzina kafaru a'maluhum kasarobim biki'ah. Amalnya orang kafir itu bagaikan fata morgana. Yahsabuhu zam'anu ma'a, yang bagi orang haus disangka di depan itu ada air. Hatta idza ja'ahu, begitu didatangi, lam yajidhu syai'a, tidak ada apa-apanya. Orang kafir begitu, dia nulungi orang sak kampung, sak RT, tulungi kabeh, nyumbang masjid sampai sekian M, tidak ada catatannya. Karena ada yang kurang, persyaratannya kurang, yaitu orang beramal itu harus beriman, ya. Amanu wa amilu sholihat.
Jadi amilus sholihat itu harus amanu dulu, baru ada catatannya. Bahkan katanya la yalitkum min a'malikum syai'ah, tidak akan dikurangi sedikit pun. Sebaliknya orang kafir malah walaupun amalnya sak tumpuk malah nggak ada catatannya. Berarti apa? Rugi. Berarti apa? Menyesal nanti. Loh, kok nggak ada yang gitu. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah itu maha pengampun lil mukminin, terutama bagi orang yang beriman. Rahimun, dan Allah itu maha penyayang bihim, terhadap mereka. Jadi tinggal itu mau beriman atau tidak. Dan nanti di akhirat itu hanya dibagi dua. Wa minkum kafiru wa minkum mu'min. Di antara kalian nanti ada yang kelompok kafir, ada yang kelompok mukmin. Innallaha ghafurur rahim. Artinya orang mukmin yang mungkin pernah melakukan dosa, kesalahan, janji nggak ditepati, ya minta maaf aja. Ya memang itulah isi kehidupan itu gitu. Ya. Karena di kanan kiri kita bukan hanya kanan kiri, muka belakang itu ada setan yang selalu menghalang-halangi kita melakukan. Katanya ayat berapa itu? 17 ya. Al-A'raf. Summa la'atiyannahum. Surah Al-A'raf surah berapa? Surah 7 di ayat 17. Ya. Yang menyatakan summa la'atiyannahum. Ya, betul. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Katanya iblis, saya akan menggoda manusia itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dari atas kok enggak ada? Atas enggak bisa. Karena yang dari atas manusia itu rahmat dari Allah. Enggak bisa dihalang-halangi oleh siapapun. Tapi kalau kanan kiri, muka belakang, itu lahannya iblis untuk menggoda manusia. Tapi Allah selalu mengampuni selama orang mukmin itu yang salah itu mau minta maaf, tobat. Innallaha ghafurur rahim. Yang ke-15, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang mukmin, ai as-shadiquna fi imanihim. Maksudnya orang mukmin di sini adalah orang mukmin yang benar imannya. Sebab kadang-kadang iman itu hanya di lambe saja. Lambe itu apa lambe? Bibir saja kadang. Enggak sampai ke hati. Kama soroha bihi ba'du, sebagaimana yang dijelaskan sesudah ini. Artinya yang sesudah ini nanti akan dijelaskan. Orang mukmin yang benar itu yang bagaimana? Satu, alladzina amanu billahi wa rasulihi, yaitu orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian mereka itu enggak ragu-ragu, lam yasyukku fil iman, imannya enggak ragu lagi. Buktinya apa? Bahwa imannya itu sudah tebal, sudah mantap, walaupun mungkin baru. Ada orang itu istilahnya mu'alaf itu, ya. Orangnya itu sebetulnya mu'alaf, tapi imannya langsung tebal. Nah, kalau di sini disebutkan buktinya apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah.
dan mereka juga ikut-ikut berjuang melalui harta dan jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Sehingga fajihaduhum yazharu bisidqi imanihim, perjuangan mereka tampak dari kebenaran imannya ini. Seumpama diajak untuk Jumat barokah, ya, lalu duitnya sebagian dimasukkan ke kaleng. Itu salah satu imannya sudah benar itu. Karena apa? Karena apalagi ya masa-masa seperti ini, ya duit itu kadang-kadang angel. Angel itu apa? Angel tuturane. Itu kan kartolo itu yang biasanya Pak Bambang memasukkan ke angel. Tuturane. Apa tadi kok sampai ke sana itu? Jadi ujiannya orang itu, jihadnya orang itu di situ, baik dengan harta maupun dengan jiwa. Sebab kadang-kadang ada orang itu memang hartanya sedikit, ya, sehingga dia kalau disinggung tentang harta ndak bisa, ndak amper. Tapi kalau tenaga, ya, sampai jam piro dia itu, ya, ndak apa-apa, silahkan diambil salah satu. Harta boleh, tenaga boleh. Apalagi dua-duanya kayak Pak Muhsin ini. Silahkan. Katanya ayat berapa itu? Surahnya 61. 61 berarti surah As-Saff. Ayat 10, 11, 12. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjuki suatu kegiatan yang akan menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih? Jawabnya, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan perjuangkan agama itu melalui harta dan tenagamu, jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu tahu. Yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mau ikut cawe-cawe berjuang, apakah dengan harta atau dengan jiwa raga atau dua-duanya, ya, harta dan jiwa raga, maka Allah akan yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannat, dan Allah akan memasukkan ke surga. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa masakinat thayyibatam, dan Allah akan membangunkan rumah-rumah yang indah-indah fi jannati aden, di surga Aden. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Jadi memang belum selesai, ya. Jadi kita masuk Islam, kita menyatakan beriman itu belum selesai, masih ada ujian-ujian, antara lain kalau kita dititipi harta, sebagian kita infakkan. Kita dititipi kesehatan, ya kita pergunakan untuk agama. Yang sholatnya tadi hanya sekian rakaat, tambahi, justru nanti jenengan tambah sehat. Karena apa? Karena ketika berdiri, duduk, yang biasanya kakinya itu ditekak-tekuk, ya justru malah
sehatnya itu di situ. Jenengan kalau jarang ditekak-tekuk, nanti hasilnya kaku. Nah, kaku itu biasanya penyakit ya datang. Udah tambahi. Jadi seakan-akan olahraganya orang yang sudah umur 50 ke atas itu ya sholat itu, nambahi sholat sunnah. Ya apa katanya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Lafal ini sering dibolak-balik. Kadang-kadang wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ada yang gitu ya, seperti tadi di surah As-Saff itu apa namanya? Wajahidu fi bi amwalikum wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalau yang ini wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ya, sabilillahnya taruh belakang. Kalau sudah seperti itu katanya ulaika humus shodiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar fi imanihim, keimanannya ini. Jadi harus dibuktikan memang ya. La mangkolu amanah, bukan seperti orang yang mengatakan kami beriman. Walam yujad minhum ghairul Islam, dan tidak ada di diri mereka itu kecuali ya Islam, hanya karena patuh gitu saja. Dan orang dulu di zaman Nabi itu orang patuh itu juga banyak macamnya, modelnya. Ada patuh itu hanya karena menghindari pajak kepala, apa namanya? Ya, apa istilahnya? Pajak. Kan pajak itu ada apa? Pajak bumi dan bangunan, PBB. Ya. Pajak penghasilan, ya. Apa namanya penghasilan itu? Hah? PPH. Terus ada apa lagi? Pajaknya sepeda motor dan sebagainya. Nah dulu di zaman Nabi, karena di zaman Nabi itu negara itu dibagi dua, ada negara Islam sama negara non Islam. Nah orang yang enggak Islam itu masuk ke Islam, menyatakan diri masuk ke Islam, tapi sebetulnya yang diarah, yang dituju itu supaya enggak kena pajak itu. Jadi gitu. Jadi apa namanya? Kembali ke hati berarti innamal a'malu bin ya. Jadi segala amal tergantung niatnya apa itu. Nah, di sini Allah menyatakan kalau orang itu menyatakan beriman, kemudian juga cawe-cawe berjuang agama, ya. Termasuk jenengan yang apa? Nyatet-nyatet, ya. Sambil buka-buka buku, ada yang nyoteng, ya itulah apa namanya, tugas hidup itu kadang-kadang bertumpuk-tumpuk, kadang-kadang nganggur, ya kadang-kadang ada orang itu yang waktunya banyak. Katanya Nabi, irtanim khomsan qabla khomsin, ya. Manfaatkan 5 persoalan sebelum datang 5 yang lain. Antara lain farohoka qabla syughlik, ketika kamu banyak waktu, ya kosong, masih banyak waktu, sebelum kamu itu nanti sibuk. Orang itu kalau sudah kadung sibuk itu kadang-kadang sarapan atau lupa, bahkan bukan lupa ya, karena memang dituntut. Kemarin saya sarapan itu jam 1. Iki sarapan apa? Makan siang, makan nasi di siang hari, tapi biasanya nasinya dihilangkan ya, makan siang. Makan yang dimakan apa itu? Nasi, tapi bilangnya makan siang. Itulah para jamaah, materinya hanya 2 ayat.
صلى الله على محمد صلى الله